Anda pasti pernah lihat kan kabel tipis yang membawa internet ke rumah Anda. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia-rahasia gila di baliknya yang saya jamin bakal mengubah cara Anda mandang internet selamanya. Kedengarannya nggak masuk akal ya kan? Tapi di dunia fiber optik yang super presisi, detil sekecil warna konektor itu bisa jadi penentu antara koneksi ngebut atau mati total. Yuk, kita cari tahu kenapa. Siap? Kita bakal bongkar 4 kesalahpahaman paling umum soal fiber optik. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin ada di depan mata Anda sekarang. Oke, yang pertama, lupakan soal bagus-bagusan warna. Di konektor fiber optik, warna itu bukan pilihan desainer, tapi sebuah kode krusial. Kode yang nentuin hidup matinya sinyal internet Anda. Lihat deh bedanya. Kelihatannya sepele kan? Biru itu artinya ujungnya dipoles serata banget. Sedangkan yang hijau, nah ini dia. Ujungnya sengaja dibuat miring dengan sudut presisi 8 derajat. Beda sekecil ini, tapi ini adalah alasan kenapa nyampur keduanya itu ide yang buruk banget. Jadi gini, sudut 8 derajat di konektor hijau itu sebenarnya jenius. Tujuannya buat ngebuang pantulan cahaya liar yang bisa ngerusak sinyal. Tapi, coba sambungin si miring ini ke konektor biru yang rata. Langsung tercipta celah udara mikroskopis yang bikin sinyalnya anjlok. Salah warna, ya udah koneksi mati. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih gila lagi. Siap-siap ya, karena yang satu ini benar-benar bakal melawan semua logika yang kita tahu soal pipa dan aliran. Pasti Anda mikirnya gitu kan? Logikanya, pipa lebih besar, alirannya lebih banyak, lebih lancar. Masuk akal. Tapi, di dunia fiber optik, logika itu jungkir balik 180 derajat. Nah, ini dia paradoksnya. Kabel dengan inti super gede yang 50 mikron itu, ternyata cuma buat jarak dekat aja, kayak di dalam satu gedung. Justru kabel yang intinya super duper kecil, cuma 9 mikron, ini lebih tipis dari rambut loh. Malah ini yang diandalin buat ngirim data nyebrang lautan. Kok bisa gitu? Gampangnya, jalur yang super sempit itu maksa cahaya buat jalan lurus sempurna. Nggak ada tuh acara mantul-mantul liar yang bikin data jadi hancur. Hasilnya, sinyal yang super bersih yang bisa melesat ribuan kilometer. Di sini, ternyata lebih kecil itu lebih sakti. Oke, coba bayangin Anda seorang teknisi jaringan. Anda pasang kabel, terus kedengeran bunyi klik yang mantap, rasanya pas banget. Tapi sinyalnya nol. Nggak ada sama sekali. Nah ini dia nih misteri klik hantu yang bisa bikin pusing 7 keliling. Kebayangkan frustrasinya? Bunyi kliknya meyakinkan, konektornya kenceng tapi data sama sekali nggak mau lewat. Sebenarnya apa yang salah? Jawabannya ada di detail yang hampir mustahil dilihat mata telanjang. Namanya kunci penyejajaran. Dan parahnya ada beberapa standar yang beda-beda. Ada tipe N yang lebar, tipe R yang sempit, dan bedanya itu kurang dari 1 mm. Kalau kunci ini nggak cocok, inti fibernya itu bakal geser dikit banget. Tapi pergeseran sepersekian milimeter itu udah cukup buat bikin cahaya gagal lompat ke kabel berikutnya. Koneksi Anda dari luar terasa kokoh, tapi di dalamnya sinyalnya mandek total. Dan sekarang kita sampai di skenario kegagalan paling dramatis, paling ngeri di dunia fiber optik. Ini bukan lagi soal sinyal hilang, ini soal kehancuran kabel dari dalam. Jawabannya, bisa banget. Dan dengan cara yang super spektakuler. Fiber optik itu bisa membakar dirinya sendiri dari dalam keluar. Ini mimpi buruknya semua operator jaringan. Fenomena ini namanya fiber fuse. Jadi bayangin, energi laser yang bawa data Anda itu tiba-tiba jadi kayak senjata. Dia kena satu titik kotoran super kecil, terus titik itu jadi panas banget sampai jadi plasma. Nah, plasma ini mantulin balik lasernya dan memulai reaksi berantai yang nggak bisa dihentikan. Gelombang kehancuran ini melesat mundur ke arah sumber sinyal dengan kecepatan sampai 3 meter per detik. Sambil ngelelehin inti kaca di sepanjang jalurnya, ninggalin jejak kabel yang mati permanen. Gak bisa dibenerin, cuma bisa diganti. Jadi apa intinya? Di dunia fiber optik yang super presisi ini, gak ada yang namanya detil sepele. Warna, ukuran, bahkan bunyi klik doang, itu semua bisa jadi penentu antara koneksi yang lancar jaya dan kegagalan total. Jadi, lain kali internet Anda ngadat, coba inget-inget, mungkin penyebabnya bukan gangguan besar di luar sana, tapi salah satu dari rahasia fisika yang tersembunyi di dalam seutas kabel kaca tipis itu.